akan mulai dengan materi minggu ini, yaitu digitasi dan layout hasil drone, ya. Oke, di dalam proses yang sudah kita lakukan minggu lalu, yaitu memosek hasil daripada drone kita, ya. Jadi hasil drone kita itu kita lakukan digitasi, ya. Oke, di dalam digitasi hasil drone itu adalah proses digitasi daripada hasil mosaik daripada citra yang dihasilkan. Jadi di dalam tahapannya itu ada tahap mempersiapkan data image drone-nya, ya, penyiapan data mosaik yang sudah dilakukan kemarin untuk digitasi, kemudian proses digitasi, kemudian melakukan digitasi terhadap mosaik drone-nya, ya, itu adalah prosesnya, kemudian penambahan atribut, yaitu menambahkan atribut, ya, data hasil digitasi. Misalnya hasil digitasi kita itu ada digitasi jalan, jadi di sini akan kita tambahkan nama jalan, kemudian ada digitasi pemukiman, kemudian pemukiman situ ada yang perkantoran, kemudian ada yang rumah, kemudian ada yang toko, ya, dan sebagainya. Setelah itu kita membangun topologinya. Jadi membangun topologi itu kita melakukan analisis topologi terhadap hasil digitasi, ya, supaya tidak terjadi error dalam proses digitasinya. Jadi kadangkala luas wilayah itu biasa lebih luas pada saat kita overlay dengan tutupan lahan karena ada error yang terjadi pada tutupan lahan tersebut. Oke, kita masuk ke dalam bagaimana menyiapkan data drone. Saya kira hasil mosaik itu kita sudah siapkan, kemudian kita buka program ArcGIS, ya, tentu masuk dari start, kemudian pilih ArcGIS, kemudian pilih yang RMap 10.61, itu tergantung ArcGIS yang ya kita gunakan. Kemudian, ya, yang kedua itu adalah kita menyiapkan, maaf sebentar. Yang kedua itu adalah kita menyiapkan atau menambahkan dari data hasil mosaik, ya. Data dari hasil mosaik kita. Misalnya mosaiknya itu adalah yang sudah kita lakukan, ini kita lihat. Kemudian ini adalah hasil mosaiknya, ya. Setelah kita mempersiapkan data image drone ini, kemudian kita lanjutkan ke dalam proses digitasi, ya. Dalam proses digitasi yang perlu diperhatikan, ya, yang perlu diperhatikan dalam proses digitasi, ya, yang perlu diperhatikan dalam proses digitasi adalah kita harus membuat folder, ya, sub-folder. Kenapa kita harus membuat sub-folder? Seperti yang saya jelaskan pertama kali waktu kita belajar tentang pengenalan ArcGIS, itu kita harus membuat database itu teratur, sehingga pada saat kita butuhkan dia akan mudah untuk kita ambil. Sehingga di sini kita harus membuat sistem folderisasi. Yang pertama itu adalah nama proyeknya dulu, ya. Kemudian dalam situ ada 01 itu adalah project JS, kemudian ada 02 itu adalah master data, di situ adalah data-data umum yang kita gunakan, kemudian 03 itu adalah mikrodata. Di situ adalah data-data yang akan kita petakan yang spesifik. Kemudian data tabular itu adalah data Excel dari atribut peta layar kita. Kemudian data gambar kalau kita sudah melayout peta kita. Kemudian laporan kalau misalnya ingin kita membuat suatu laporan. Kemudian, ya, langkah yang berikutnya adalah kita membuat save filenya, ya. Jadi di sini ada pertama adalah cara membuat save filenya. Kita tentunya pertama adalah membuka dari data ArcCatalog tadi yang sudah kita buat foldernya, kemudian kita klik kanan, ya, kita klik kanan di mikrodatanya karena ini adalah data spesifik yang baru kita bangun. Kemudian kita pilih new, kemudian kita pilih save file, ya. Setelah itu akan tampil nanti, ya. Di sini ada poligon, ya, namanya akan kita ganti menjadi, misalnya yang kita mau digitasi, save file yang kita buat adalah pemukiman, ya. Kemudian tipenya itu karena dia mempunyai area, berarti kita gunakan poligon, ya. Kemudian di sini spatial referensinya itu belum ditahu, berarti kita klik edit, ya.
kita klik edit, kemudian akan tampil sistem spasial referensi, kemudian kita pilih projective, kemudian kita pilih WG 1984 yang UTM zona 50S. Ini disesuaikan dengan wilayah pengambilan drone kita. Kalau misalnya kita di Bone, itu dia masuk dalam zona 51 selatan. Ya. Kalau dia Sulawesi Utara, dia di atas 120, berarti zona 51 utara, north di sini. Jadi tergantung dari lokasi kita. Sehingga pada saat kita tampilkan nanti akan muncul secara sendiri sini nama dari file yang kita buat. Ya. Jadi tahapannya itu bisa kita lihat bahwa kita buat dulu new save file, kemudian kita tulis namanya, ya, create new save file-nya, kemudian sistem referensinya itu perlu diperhatikan sehingga akan menghasilkan data itu. Ya. Oke. Kemudian langkah ini saya akan lebih jelas lagi, ya. Ini tahapannya, ini bisa kita lihat. Setelah itu, ya, kita melakukan digitasi, ya. Digitasi dalam artian adalah mengikuti bentuk dari permukaan bumi ini, ya. Jadi kita mulai dengan misalnya kita sudah buat pemukiman tadi, kemudian kita klik kanan di pemukiman, ya, kemudian kita start editing, ya. Kemudian kita bisa memulai digitasi dengan mengklik create feature, ya, di sini. Kemudian kita pilih pemukiman, kita klik polygon, kemudian kita mulai melakukan digitasi. Sebentar saya akan mencoba untuk memperlihatkan, ya. Ini adalah yang bisa kita lihat, ya. Ini adalah tahapan pertamanya untuk klik feature, kemudian ini adalah untuk pemukiman. Kemudian pada saat kita melakukan digitasi, ya, kita klik kiri salah satu misalnya di pemukiman ini, ya, kita klik kiri di pemukiman ini satu kali, ya. Kemudian kita memulai mendigitasi, klik satu kali, ya. Untuk menghentikan, sisa klik 2 kali di ujungnya, ya. Misalnya pas di sini kita klik 2 kali, klik 2 kali di ujungnya. Kemudian supaya mempermanenkan ini, kita sisa masuk di editor, baru stop editing, ya. Jadi itu untuk melakukan satu proses untuk editing, ya. Jadi kemudian bisa kita lanjutkan misalnya nanti untuk bagaimana mendigitasi semuanya, ya. Sehingga kita akan menghasilkan digitasi yang begini. Oke. Saya akan mencoba memperlihatkan misalnya yang tadi proses bagaimana mempersiapkan datanya, ya. Jadi datanya itu kita ambil dari data hasil mosaik kita yang minggu lalu, ya. Jadi mosaiknya di sini, ya. Kemudian kita tambahkan, ya. Ini adalah yang sudah kita tambahkan. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan digitasi yang tadi, ya. Jadi digitasinya masuk di katalog, ya. Kita buat folderisasi, ya. Ini adalah folderisasi yang saya sudah buat, ya. Kemudian kita klik kanan di mikronya, kemudian pakai new, kemudian save file, ya. Kemudian dia akan tampil demikian, ya. Kemudian kita pemukiman misalnya 2, ya, karena misalnya sudah ada yang sebelum. Kemudian kita pilih jadi poin, polyline atau polygon. Tapi ini pemukiman mempunyai area, kita menggunakan polygon, ya. Kemudian kita belum mempunyai spatial referensi, kemudian kita gunakan edit, ya. Kemudian kita gunakan UTM zona 50. Atau kalau ini adalah kalau kita sudah buat menjadi favorit, ya. Tapi kalau kita belum membuat favorit, kita pilih yang Projected Coordinate System, ya. Kemudian pilih UTM, Universal Transmercator, kemudian pilih yang WGS 1984, kemudian pilih yang selatan, ya, Southern Hemisphere, ya. Jadi pilih zona yang 50, ya, tergantung pada wilayah kita. Kemudian oke, ya. Jadi dia akan sudah terdefinisi di mana kita melakukan zonanya tersebut. Gunanya spatial referensi ini adalah
supaya peta kita itu langsung ditempatkan, misalnya ada sistem koordinat lain, langsung ditempatkan pada posisi. Kemudian ya, secara otomatis dia akan tampil di sebelah layar ini pemukiman 2. Itu adalah untuk membuat save file. Kemudian kita melakukan digitasi, ya. Kita klik kanan, ya. Kemudian kita start editing, ya. Kemudian kita bisa melakukan digitasi. Misalnya yang saya mau digitasi, misalnya yang pemukiman yang kecil-kecil sini, ya. Misalnya, jadi pilih zoom, ya, supaya dia diperkecil lagi, supaya bisa digitasi kecil-kecil. Kemudian kita yang aktifkan yang ini, create feature, ya. Kemudian pilih yang pemukiman, kemudian kita pilih yang poligon. Kemudian kita mau mulai, itu klik satu kali, ya, ini, ya. Saya akan klik satu kali, ya. Ya, klik satu kali. Ya, untuk menghentikan itu klik 2 kali, dia akan tampil. Misalnya kita ingin membuat hollow ini supaya pada saat kita digitasi itu dia akan kelihatan, ya. Jadi sisa kita klik yang ini, ya, klik 2 kali yang itu, kemudian fill color-nya kasih none, ya. Kemudian outline-nya supaya bisa kelihatan kita gunakan yang merah, ya. Kemudian ya, akan kelihatan begini. Kalau kita ingin melanjutkan digitasi, ya, sisa kita klik yang ini, kita digitasi tambahan lagi, ya. Ini karena dia ada tendanya, ya. Ini kita 2 kali. Kemudian kita pan untuk melakukan lagi, ini ada tangan. Kita digitasi ulang, kita klik lagi yang feature, ya. Kemudian poligon, ya. Kemudian lanjutkan lagi, ya. Ini dia sudah buat tenda-tenda, ya. Jadi itu kita digitasi, ya. Misalnya ada yang berpikir misalnya bangunan yang ini berbeda dengan yang ini. Berarti kita harus memisahkannya, ya. Jadi kita sama buat poligonnya dulu. Bisa 2 cara, buat poligonnya dulu begini, ya. Ya. Sudah itu kita potong, kita gunakan yang ini, cut polygon, ya. Bisa pilih sini, baru di klik 1 kali, baru klik 2 kali untuk menghentikan. Dia sudah terbagi. Kemudian di tools ini masih ada yang biasa digunakan untuk mudah, ini auto complete polygon, ya. Jadi auto complete polygon, ya, misalnya misalnya yang ini, ya. Misalnya yang mana yang berpisah-pisah. Ini, misalnya ini, ya. Jadi saya akan buat dulu pertama poligon awalnya, ya. Misalnya poligon awalnya adalah ini, ya. Saya buat poligon awalnya adalah ini, ya. Kemudian kita gunakan autocomplete, sisa pilih yang ini, ya. Jadi autocomplete kita ambil dari dalamnya itu, baru kita tarik gini, ya. Kemudian kita ini, kemudian masuk kembali ke sini. Jadi dia akan autocomplete polygon. Itu adalah bagaimana kita mendigitasi. Kemudian kita stop editing untuk menghentikan editornya, ya. Jadi itulah yang kita buat untuk lakukan editing, ya. Kemudian tahapan berikutnya adalah proses digitasi sudah, ya. Kemudian kita bagaimana menambahkan atribut, ya. Jadi di dalam proses GIS ada 2 yang kita bangun. Yang pertama adalah spasialnya, kemudian yang kedua adalah atributnya, ya. Jadi di sini pada cara menambahkan atributnya adalah kita klik kanan pada layar pemukiman yang tadi yang kita buat, ya. Ini kemudian kita open atributnya, ya. Kemudian kita tambahkan fill-nya, fill nama dan luas, ya. Dengan cara kita klik kanan pada tabel yang ini, ya, tabel option, baru add fill, ya. Kemudian kita tambahkan fill nama, ya, dengan type text, ya.
kemudian field propertinya itu kita sesuaikan dengan defaultnya, kemudian kita buat lagi setelah ini kita kemudian kita buat lagi field untuk luas hektar, kemudian tipenya adalah double, ya. Kemudian field propertinya itu ada presisinya 8 di depan koma maksudnya. Kemudian scale-nya itu 2 angka di belakang koma. Kemudian maka akan kita tampilkan hasil yang begitu. Setelah itu kita bisa menghitung luas, ya. Kita bisa mengupdate data field ini. Jadi kalau dia menghitung luas itu adalah data geometri. Jadi bisa langsung dihitung berapa luasnya. Jadi caranya adalah kita klik kanan pada field luas, ya, yang terselect ini. Kemudian kita pilih calculate geometri, ya. Setelah itu kita akan tampil menu calculate geometri. Jadi propertinya untuk menghitung area tetap kita hitung area. Kemudian sistem koordinatnya harus zona 50 atau harus zona UTM, ya. Kalau dia geografik nanti nilainya ini bukan hektar tapi nilainya ini adalah geografi nanti atau biasanya unable. Tidak bisa untuk dihitung. Kemudian unitnya adalah kita gunakan yang hectares, ya. Sehingga setelah itu kita ya. Kita dia akan menghasilkan nilai yang demikian, ya. Demikian pula kalau misalnya kita ingin menambahkan nama ini yang masih kosong di field nama ini, caranya adalah kita klik kanan di layar pemukiman, ya. Kemudian kita edit feature, kemudian start editing. Setelah itu, setelah start editing bisa kita ketik, kita sesuaikan nama yang ada di lapangan di sini, ya. Sehingga itu bisa semua dihasilkan, sudah itu kita stop editing, ya. Jadi proses membangunnya itu sebenarnya simple, ya. Sebagai contoh misalnya ini yang tadi yang saya contohkan. Saya contohkan lagi untuk ini. Jadi kita untuk membangun atributnya sisa klik kanan, ya, open atribut, ya. Kemudian ini yang hasilnya yang ini, ya. Jadi kita akan lihat lebih jauh, ya, supaya banyak kelihatan. Jadi di sini ada 6 yang sudah kita buat. Ini kalau kita select dia akan tampil secara keseluruhan, ya, ini select. Oke. Kemudian kita akan menambahkan nama. Caranya yang tadi adalah masuk di table option, ya. Kemudian add field, ya. Kita tambahkan field. Jadi di sini adalah nama, ya. Kemudian type-nya itu adalah double yang kita gunakan. Kemudian dia ini 8, ya. Kalau misalnya kita mau 4, kita akan coba menggunakan 4, ya. Jadi dia akan 4 angka di belakang koma, ya. Sehingga dia akan saya akan hapus ini teks tadi, harus add field, ya. Kita akan menggunakan nama, ya. Kemudian teks, ya. Ini kita defaultkan, ya. Kemudian kita akan menambahkan luas, ya. Kemudian hektar, ya. Ini hektar, ya. Kemudian kita gunakan yang double, ya. Jadi kita gunakan 8. Kemudian kita gunakan 4. Jadi 8 angka di depan koma dan 4 angka di belakang koma. Kemudian kita dia akan tampil. Kemudian untuk menghitungnya sisa kita klik kanan di field luas, ya. Kita klik kanan, kemudian calculate geometry, ya. Kemudian kita pilih area. Jadi kalau keliling perimeter, kalau ini adalah area, ya. Kemudian zona koordinat yang udah betul. Kemudian kita hitungnya dalam hektar, ya. Ini hektar. Kemudian jadi otomatis dia akan ada demikian, ya. Kemudian kita akan memberikan nama ini, ya. Apa ini, ya. Jadi sisa kita masuk di pemukiman yang kita buat save file-nya tadi, kita klik kanan, ya. Kemudian edit feature, kemudian start editing, ya. Kemudian kita klik satu-satu. Misalnya ini, ini apa? Oh, ini berarti warung, ya. Yang ini apa? Oh, iya masih warung juga, ya. Warung, ya.
ini apa, ini apa, ini apa, oh sama semua warung. Ya, sisa kayak copy Ctrl C, ya, baru kita paste, ya, ini ya, berarti udah semua, ya. Setelah itu kita editor stop editing. Kalau kita ingin membuktikan bahwa ini sudah ada informasinya, ya. Jadi JS itu adalah sistem yang menghubungkan antara informasi dan geografi, ya. Jadi ini adalah spasialnya, ini adalah tabularnya. Apa betul terhubung atau tidak? Sisa kita klik yang satu ini, oh ini lokasinya, ya. Kalau kita klik yang ini lokasinya. Berarti dia memang terhubung. Atau kita biasanya itu saya mengatakan ke mahasiswa, misalnya ada peta yang sudah dia print, dia bilang ini adalah peta, ini adalah JS. Saya bilang coba kita klik, ada nggak informasi yang muncul? Kalau ini kita klik, ya ada informasi yang muncul. Berarti ini adalah sistem informasi geografi, ya. Oke. Kemudian setelah kita melakukan digitasi, ini akan saya rubah kembali supaya dia punya isi di dalamnya, ya. Ini, ya. Nah, ini sudah kelihatan. Atau saya klik kanan ini supaya dia terselect semua, sisa sentuh layar. Jadi dia akan tampil begini, ya. Supaya dia berbeda dengan yang lainnya, kita kasih warna biru, ya. Oke, ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya, ya. Materi berikutnya adalah bagaimana membangun topologi, ya. Jadi di dalam membangun dalam membangun topologi ini kenapa harus dilakukan, ya? Karena kadangkala pada saat kita mendigitasi ada kesalahan yang kita lakukan pada saat mendigitasi. Apakah dia tumpang susun dengan pemukiman dan vegetasi dan sebagainya, sehingga luasannya itu akan lebih luas daripada luas wilayah sesungguhnya, ya. Sehingga topologi itu penting dilakukan. Langkahnya adalah pertama adalah kita harus membuat file geodatabase, ya. Jadi kembali lagi kita akan menggunakan katalog, ya. Kemudian kita akan membuat geodatabase itu dengan klik kanan pada microdata, kemudian kita pilih new, kemudian kita klik file geodatabase-nya, ya. Jadi kita klik kiri file geodatabase-nya. Kemudian nanti akan tertulis sini, ya, file geodatabase. Kemudian data ini kita ganti namanya dengan mengklik 2 kali, tapi tidak secara bersamaan, tidak secara cepat, 1, 2. Kemudian kita akan ganti namanya misalnya digitasi drone, ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat feature drone-nya, ya, feature dataset drone-nya dalam geodatabase itu, ya. Setelah itu, ya, kita dari feature itu akan muncul feature dataset, ya. Kemudian kita tulis namanya adalah pemukiman, ya. Kemudian sistem koordinatnya kita setelah kita next akan sistem koordinatnya akan kita tampilkan, ya. Kemudian kita next lagi 1 kali, kemudian kita finish, ya. Setelah itu finish, ya. Kemudian akan tampil begini, ya. Kalian akan ada yang begini dalam file geodatabase digital drone akan langsung masuk feature pemukiman. Kemudian feature pemukiman ini kita masukkan data yang sudah kita digitasi tadi, ya. Kita masukkan data yang sudah kita digitasi, ya, dengan cara klik kanan di pemukiman, kemudian kita impor, kemudian feature class gunakan yang multiply karena filenya kita itu lebih dari 2 misalnya, lebih dari 1, ya. Kalau misalnya hanya 1 pakai feature class yang single 1 saja. Kemudian kita masukkan datanya, ya, kita add datanya 1 persatu yang tadi, ya. Setelah itu kita lakukan, kemudian oke, dia akan muncul tampilan pemukiman yang ada kayak gini. Jadi dia sudah ada file 2 file di dalam 1 folder tersebut, ya. Kemudian kita
membangun topologinya, ya. Jadi yang kita bangun topologinya itu adalah dua file, ya. Dua file yaitu jalan dan feature nantinya yang berada pada feature pemukiman, ya. Jadi di situ kita klik kanan, kemudian kita pilih new, ya. Jadi kita klik kanan di situ, kemudian kita pilih new, kemudian pilih topologi. Setelah kita klik topologi, ya, dia akan tampil begini nantinya. Kalau misalnya ada yang error, yang kita digitasi itu belum kita hapus pada layar. Harusnya kita kosongkan yang layarnya sehingga dia menjadi bisa diedit nantinya. Ya. Kemudian new, ya. Kemudian next, ya, kita lakukan. Setelah itu dua kali next, kita klik dua kali, kita defaultkan yang pertama, kemudian kita lanjut, kemudian kita select all, ya, sehingga akan terpilih semua yang ada dalam feature pemukiman tadi. Kemudian di dalam topologi, ya, yang kita masukkan nanti adalah pertama itu must not overlay, ya. Kemudian tidak boleh overlay, kemudian must not have a gap, dia tidak boleh mempunyai gap. Jadi untuk jalan dua, untuk pemukiman dua, ya. Jadi itu akan dilakukan sehingga setelah itu kita next, kemudian kita finish, ya. Kemudian kita yes, ya. Oke. Setelah itu, ya, kita memperbaiki error yang terjadi, ya. Jadi error yang terjadi itu akan setelah yes tadi akan tampil di sini, ya. Jadi itu ya. Oke. Setelah itu error itu, ya, maaf. Ya, setelah itu error akan terjadi kayak jala-jala, ini bisa kita lihat, tapi nanti saya akan coba tampilkan, ya. Kemudian kita angkat, ya, drag ini, ya. Kita drag ini masuk ke dalam layer view, ya. Ke layar view-nya atau masuk ke layarnya, ya. Kemudian setelah itu akan tampil, akan masuk semua yang tiga ini, ya. Dia tekan yes, akan masuk semua, ya. Setelah itu, ya, kita start editing karena kita mau mengedit dari error topologi yang terjadi. Kita start editing, kemudian di situ kita harus aktifkan topologinya, ya. Jadi di situ ada menu topologi, kita klik kanan di bar yang kosong yang di sini, kemudian kita aktifkan topologinya, ya, sehingga menu topologi ini akan muncul demikian, ya. Kemudian kita akan memfixkan error yang terjadi, ya. Jadi cara memfixkan error yang terjadi, saya akan tampilkan semua. Cara memfixkan error yang terjadi adalah pada menu bar, error inspection-nya itu diklik sehingga akan tampil error inspection menu bar. Kemudian kita klik search-nya, ya, dia akan mencari error yang terjadi, ya. Jadi ini adalah error yang terjadi. Kemudian untuk memperbaiki error satu demi satu adalah kita klik yang errornya ini, kemudian kita klik kanan, ya. Kemudian kita lihat di mana, kita klik satu kali, kita lihat di mana yang terjadi, kemudian kita klik kanan, apa masalahnya. Kalau misalnya ini adalah masalahnya must not have a gap, memang tidak masalah, di sini dia bilang ada gap, ya. Jadi harusnya tidak ada gap. Tapi ternyata kalau kita lihat dari petanya, oh tidak jadi masalah, jadi ada gap. Berarti kita mark exception, ya. Jadi semuanya itu kita lakukan sesuai dengan apa yang seharusnya, ya. Misalnya dia must not overlay, ternyata di sini overlay, berarti kita harus dia harusnya kemana nanti? Apakah dia create feature atau dia harus merge, ya, itu bisa kita lihat. Sehingga setelah terjadi kemudian kita validasi di dalam menu Magun topologi, di situ ada validasi yang satu, dua, yang ketiga dari kanan, ya. Validasi, setelah divalidasi
kemudian stop editing, ya. Setelah stop editing berarti udah selesai kita membangun topologinya. Sisa kita mengembalikannya itu ke file save file, ya. Jadi kita remove semua file yang ada di layar sini, ya. Setelah kita stop editing, kemudian hapus file topologinya yang ada yang net-net yang di bawah ini, ya. Jadi kita delete, kemudian kita ekspor file yang ada dalam sini satu persatu. Jalan kita ekspor ke multiplay misalnya, nanti akan bersamaan semua, tapi namanya akan tambah satu semua. Kemudian kita multiplay, kita kemudian ekspor filenya, ya. Jadi kita klik kanan di nama layarnya, kemudian ekspor, kemudian to save file, ya. Kemudian kita masukkan filenya, kemudian oke, ya. Oke, itu adalah bagaimana kita membangun. Saya akan contohkan, ya. Misalnya ini, ya. Jadi di sini tadi saya sudah membuat ininya, ya. Saya akan membuat feature yang baru di sini. Sisa kita klik kanan, ya, new, ya, feature, ya. Misalnya ini adalah pemukiman 2, ya. Kemudian kita next, ya. Kemudian kita pilih sistem koordinat yang sama dengan yang file yang tadi. Kemudian kita next, ya. Kemudian next dikosongkan aja, ini dikosongkan saja, ya, defaultkan saja, kemudian oke. Kemudian ini sudah ada pemukiman, ya. Kemudian kita harus memasukkan data ini ke dalam feature, ya. Kemudian kita klik kanan, jadi sisa import. Tadi kita sudah melihat bagaimana kalau dia multiple, sekarang kita yang single. Bisa pilih file ini, ya, ini, ya. Kemudian untuk mudah sisa drag, klik kiri ini tahan, kemudian drag di sini, ya, drag di situ, kemudian langsung otomatis di mana dia akan menyimpannya, ya. Feature name-nya misalnya kita kasih ini aja supaya dia tidak underscore harusnya, ya, 21, kemudian oke. Ini berarti dia sudah berhasil, ya. Ini bisa kita buat, ya. Sebentar, bisa kita F5 supaya dia perbaharui. Sebentar. Biasanya. Oke. Ya. Oke. Setelah itu kita klik kanan, ya, klik kanan di sini, kemudian kita new, kemudian topologi, ya. Jadi kita bangun topologinya. Kemudian kita pilih next, ya. Kemudian namanya tetap itu next, misalnya satu saja yang pemukiman kita pilih. Kemudian kita next, ya. Kemudian next. Kemudian kita menambahkan rule-nya, aturannya. Bagaimana kalau polygon? Kalau polygon sini kita pilih must not have overlay, tidak boleh overlay, misalnya jarang gini akan mengurangi luasan, bisa, ya. Kalau dia tumpang susun akan menambah luasan, ya. Kemudian must not have gap, ya, tidak boleh ada yang kosong pada poligon yang berdekatan. Kemudian kita oke, ya, ini adalah must not have gap. Kemudian kita tambahkan lagi yang must not overlay, ya. Jadi ini sudah. Kemudian kita next, ya. Kemudian kita finish, ya. Nah, ini berarti sudah terbentuk. Ini kita hapus dari supaya tidak mengganggu nantinya, ya. Jadi kita ini sudah ada di pemukiman, ini sudah pemukiman topologi. Jadi caranya untuk melakukan editing adalah klik pemukiman ini, drag ke sini, ya. Kemudian pilih yes, dia akan ikutkan semua. Setelah itu masuk di editor, kemudian start editing, ya. Kemudian aktifkan topologinya, klik kanan, ya. Kemudian di bawah sini ada topologi, ya. Ini kita klik lagi, di bawah sini ada topologi, ya. Ini sudah aktif, ya. Kemudian kita error inspection, ya. Kemudian kita search, ada error atau tidak, ternyata tidak ada, ya.
Kalau misalnya ini tidak ada error, langsung kita validasi ya, validasi ulang. Kalau ada error, sisa kita klik kanan tadi yang errornya baru kita lakukan. Kemudian kita stop editing ya. Jadi ini kita hapus semua, remove ya. Jadi data error kita tadi itu sudah di sini, ini kita hapus ya. Kita klik kanan, delete ya. Nah. Oke. Kemudian ini kita kembalikan lagi ke save file ya. Kita outputnya di project GIS. Nanti waktu kita sisa 1 menit, nanti login kembali ya. Login kembali sebentar ya. Pemukiman 2. Kemudian, oke, ini berarti ini sudah terekspor. Oke, untuk sesi pertama saya kira itu dulu. Kita setelah ini kita masuk lagi ke sesi kedua ya. Halo? Kita masuk lagi ya. Masuk kembali ya setelah ini ya. Saya end dulu baru masuk kembali. Oke? Oke. Masuk kembali ya. Oke. Sekarang adalah layout hasil drone ya. Dalam layout hasil drone ini ya ada 2 layout yang akan kita buat, yaitu layout hasil mosaic image drone ya. Kemudian layout hasil digitasi mosaic image drone. Tapi kita akan mulai nanti dengan bagaimana melayout hasil digitasi ya. Jadi kita akan mulai dari layout hasil digitasi ya. Oke, kita akan masuk ke dalam ArcGIS ya. Ini adalah ArcGIS-nya ya. Kemudian saya ini off-kan di belakangnya ya. Dalam proses layout ya, yang kita lakukan adalah sebenarnya bagaimana perbandingan peta nanti yang akan kita buat. Pertama yang kita ukur adalah kertas yang akan saya gunakan ya. Kita pilih di file ya, kemudian kita pilih take and print setup ya. Ya. Klik itu, kemudian kita misalnya menggunakan yang kertas A4 saja ya. Atau misalnya kita mau setting ini, kita pilih ini yang A4 misalnya. Kemudian dia itu yang landscape ya. Kita landscape, ini sesuaikan dia landscape nanti. Kemudian kita oke ya. Kemudian kita masuk ke dalam layer layoutnya, kita masuk di view, kemudian layout view ya. Jadi ini tampilannya layout view. Tapi ini juga bisa kita lihat di sini, bisa kita data view, kemudian ini view ya. Kemudian kita misalnya sisa pilih ini supaya dia pas di ujung, kita kasih ini supaya dia bisa proporsional ya. Nanti kita akan tambahkan di sini ya. Nanti kita akan tambahkan di sini adalah keterangannya. Jadi kita rectangular ini ya. Ini kita buat di sini, klik kiri baru tahan rak, sehingga ini adalah informasi dari peta kita nanti. Jadi yang pertama adalah skala peta yang akan kita buat berapa ya. Kalau kita ingin zoom, ini bisa kita zoom ya. Mau skala berapa? Misalnya 1:2000. Nah, sini saya rubah 1:2000 ya. Nah, itu. Oke, sekarang kita akan coba mengganti pewarnaan. Ini adalah jalan ya. Yang hijau ini adalah jalan. Mungkin saya ganti warnanya mungkin menjadi misalnya warna jalan itu dia misalnya dia adalah jalan nasional, jalan arteri ya, misalnya jalan arteri. Ini saya kasih lihat jalan arteri, dia warnanya kayak gini ya. Ini ya. Kemudian di sini ada macam-macam, ada pemukiman, kemudian ada yang toko dan lainnya. Ini bisa kita klik kanan, properti, ya, kita properti, kemudian kita ganti untuk bisa membedakan ini rumah dan sebagainya, ya. Kita tunggu. Ya. Jadi kita tunggu ya. Ini ya.
Kemudian kita kategorikan, ya. Kemudian di sini kita pilih yang nama yang sudah kita ganti tadi, ya. Kemudian kita add all value. Jadi ini udah ada, ya. Misalnya yang kosong kita kasih keluar aja, ya. Oke. Misalnya kantor itu kita kasih warna biru misalnya, ya. Warna biru yang gini, ya. Kemudian rumah itu dia oke. Kantor-kantor dia sama, ya. Kantor warna biru, ya. Nanti kita lihat, ya. Kemudian rumah, ya. Ada toko, ya. Toko misalnya warna hijau aja, ya. Oke. Berarti di sini adalah variasinya. Kalau misalnya kita melihat ini ada masalah, ya. Harusnya kantornya ini sama, sisa kita kita lihat, ya. Di sini kita klik kanan, open attribute, ya. Ini bisa kita source, ya. Misalnya ini masih kosong datanya, ya. Oh itu rumah mungkin, ya. Ini rumah, ya. Kita start editing, ya. Kita perbaiki dia ini rumah, ya. Kemudian ini kantor yang berbeda tadi dengan di atas, ya. Ini harusnya di sini, ya. Ini juga rumah yang berbeda warnanya tadi, ya. Ini ya. Ini berarti sudah selesai. Sisa kita stop editing, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, ya. Kita property, ya. Jadi kita properti, sebentar, kita membutuhkan waktu untuk ini. Kemudian kita remove all lagi, baru add. Ini yang sudah kita perbaiki, ya. Misalnya biar aja begini, bergantung dari warnanya nantinya, ya. Kita ikuti yang tadi. Ini adalah warna biru. Kemudian rumah itu adalah warna yang ini, ya, orange. Ini hijau, ya. Kemudian kita apply. Ini oke, ya. Ini berarti udah. Kemudian kita ingin nambahkan atribut, ya. Misalnya ini supaya mudah tahu ini rumah ini dan sebagainya. Kita klik kanan, ya. Kemudian di properti masih sama yang tadi, ya. Masih sama yang tadi. Prosesnya memang butuh waktu untuk masuk ke properti. Oke, kemudian kita pilih label, ya. Kemudian label feature display ini, ya. Kemudian hurufnya 8, ya. Warnanya tulisannya nanti kita lihat. Kemudian apply, ya. Nah, ini udah ada tulisan nama-namanya, ya. Kemudian kita ya. Kemudian juga jalan misalnya kasih gitu, ya. Masuk di properti jalan, ya. Jadi kalau misalnya ini ada nama punya orang, bisa diganti nama orang yang punya ini. Sehingga itu mudah. Misalnya kita memetakan suatu wilayah, ada sawah, ada kebun, dan sebagainya, ini juga bisa kita tampilkan, ya. Label, kemudian misalnya ID-nya jalan, ya. Belum ada yang kita edit tadi, misalnya langsung, dia akan tampil ID masing-masing. ID jalannya 00, ya. Belum kita edit. Kemudian di dalam peta setelah kita gunakan ini, peta itu harus memiliki grid, ya. Bisa kita buat gridnya. Jadi kita pilih yang ini, ya. Petanya klik kanan, kemudian properti, ya. Kemudian kita pilih grid, ya. Kemudian new grid, ya. Kemudian biar ada pilihan ini, ada graticool, measure grid, ini adalah pakai UTM. Kita gunakan yang grid saja, ya. Kemudian next, nanti kita akan perbaiki. Kemudian dia akan tampil begini, ya. Ini gridnya belum kelihatan. Jadi kita rubah stylenya, ya. Pilih style, ya. Langsung yang style gini. Kemudian propertinya, ya. Kita rubah berapa intervalnya, kemudian apakah kita menggunakan grid nanti di dalam petanya atau tidak. Ini kita pilih yang propertinya. Kemudian interval kalau satu
derajat terlalu besar, ya. Karena ini meter, kita buat saja, misalnya kan kemarin 1 meter itu 1 detik itu 30 meter, berarti saya gunakan aja yang ini misalnya 2 detik, ya, supaya 60 meter, ya. Kemudian line garisnya enggak usah, ya. Kemudian label, oke. Apply, ini bisa dilihat, ini sudah ada intervalnya. Jadi saya letakkan di dalam gridnya, ya. Ini bisa kita lihat. Kemudian setelah peta itu, sisa kita menambahkan peta itu harus mempunyai judul, ya. Jadi ini ada 2, ini zoom in-nya, ini zoom. Jadi kita klik judulnya, bisa kita add text pakai ini, ya. Misalnya judulnya adalah peta Karebosi, karena peta tadi, ya, peta daerah Karebosi Makassar misalnya, ya. Kemudian peta juga itu harus memiliki orientasi, ya, arah utaranya di mana, ya. Jadi pilih, masuk di insert, ya, kemudian note error, ya. Kemudian kita gunakan yang simple dan mudah dimengerti, misalnya ini, ya, insert, ya. Ini sisa bahwa dia di utara, sisa tambah nilai U di sini, ya. Ini utara, ya. Oke. Ya. Oke. Setelah itu, ya, setelah itu kita menambahkan dia scale bar-nya, ya. Jadi coba kita scale text dulu, ya. Ini langsung scale text, dia langsung skalanya disesuaikan. Jadi kalau misalnya ini kita rubah menjadi 10.000, dia otomatis akan berubah menjadi 10.000, ya. Sebentar kita lihat. Nah, ini, ya, dia akan otomatis berubah menjadi 10.000, ya. Kalau kita rubah kembali menjadi 2.000, ya. Nah, 2.000, ya, dia otomatis kembali menjadi 2.000 skalanya, ya. Jadi ini adalah dia menyesuaikan. Kemudian kita insert scale bar, ya, karena pada saat kita print petanya itu tidak akan menyesuaikan, tidak akan berfungsi scale text-nya, scale bar-nya yang berfungsi pada saat kita fotokopi, ya. Pilih properti. Jadi kita gunakan satuannya adalah kilometer, ya, yang biasa kita gunakan. Ini maaf agak lama. Ini satuannya adalah kilometer, ya, atau ya kilometer aja. Kemudian ini meter. Kemudian misalnya kita mau taruh di bawahnya, ya, di bawahnya. Jadi below center, ya. Kemudian oke. Ini akan tampil skala barnya, ya. Jadi kalau terlalu lebar, sisa kita perkecil. Kita tarik saja. Dia akan menyesuaikan, ya. Berarti scale bar-nya udah, kita sudah punya scale bar. Berikutnya adalah keterangan. Kita harus memiliki keterangan, ya. Jadi kita insert legend, ya, legendanya. Jadi misalnya masuk dua-duanya, kita next, ya. Next. Kita next terus, ya. Maaf sebentar. Oke, kita finish, ya. Oke, berarti ini sudah ada legendanya, ya. Jadi bisa kita lihat, ya. Ini ada jalan, misalnya ini adalah, ini kita hapus saja. Ya. Jadi ini namanya adalah tipe pemukiman, ya. Tipe pemukiman. Taruh jalan di atasnya. Oke. Jadi ini adalah legendanya, ini jalan, ini tipe pemukimannya, kantor, rumah, dan sebagainya. Oke. Biasanya jangan sampai langsung hang komputer kita simpan dulu, ya. Kita save.
projectnya, save ya. Baru kita tulis misalnya sekarang adalah latihan kelas 1B ya. Jadi kita save. Ya. Oke. Setelah itu peta itu ya, peta itu harus memiliki indeks peta ya. Jadi sisa masukkan frame 1 ya, harus ada indeks petanya ya. Indeks petanya itu bisa kita, kalau di ArcGIS bisa kita ambil dari base map atau bisa kita ambil dari peta yang kita punya ya. Saya coba ambil peta dari base map ya. Saya coba misalnya image saja ya. Ini aja. Peta topografi aja. Jadi ini bisa saya masuk di view-nya, dia akan tampilkan nanti kita zoom untuk yang Sulawesi Selatan aja nantinya, untuk indeksnya ya. Dia akan nanti tampilkan satu dunia, baru kita zoom sampai ke lokasi yang kita petakan ya. Nah ini, kita masuk di Sulawesi Selatan. Jadi untuk membuktikan bahwa peta kita itu betul berada pada lokasi yang kita petakan, bisa sisa kita masukkan ini ke dalam peta ini ya, sehingga bisa kita lihat hasilnya apa sudah betul sesuai dengan sistem koordinat yang digunakan. Oke, sebentar. Oke, saya akan zoom lagi begini. Oke, kita tunggu sebentar ya. Agak lama biasa. Karena dia kalau kita menggunakan image itu dia menggunakan internet ya. Jadi untuk menyelesaikan ini sisa kita angkat ke bawah sini ya. Dia akan masuk ke dalam base map-nya kita ya. Jadi kalau misalnya kita zoom ya, kita zoom nanti dia akan ada datanya. Misalnya saya off-kan ini. Saya off-kan. Ini kan saya zoom tuh. Nah, ini kalau misalnya saya aktifkan pasti ada base map di belakang. Ini sudah ada base map, ini Jalan Al-Qadir dan sebagainya. Berarti peta kita ini sudah sesuai dengan sistem koordinatnya yang digunakan. Jadi ini kalau dia indeks peta di Makassar ya. Dia lokasinya itu nanti di mana? Ya, jadi kita tampilkan di sini. Kita masuk ya. Oke, ini yang tulisan kantor tadi ya. Saya off-kan ini. Klik kanan saya off-kan tulisannya, baru akan kelihatan kota-kotanya yang ini ya. Jadi saya akan tampilkan di layout-nya. Ya. Ini sudah ada di sini. Saya akan coba perbesar ya, supaya dia lebih kelihatan. Oke, jadi kita tulis di sini indeks peta ya, indeks peta kota, indeks peta saja ya. Oke, nah, kemudian kita masukkan posisi lokasinya yang ini ya. Kita buatkan bulat-bulat saja, kotak segi 4 ya. Nah, ini bisa kita rubah supaya kelihatan, kasih kita warna merah ya. Ya, supaya kelihatan itu adalah lokasi yang petakan. Jadi sisa kita ketik nanti ya. Jadi kita pilih yang tab.
sisa memudahkan orang untuk mengetahui lokasinya di sini. Bisa kita, ini adalah lokasi yang dipetakan ya. Biasanya kita buat gitu ya, untuk memudahkan kita. Misalnya yang terlalu besar, kita kecilkan yang menjadi huruf yang lebih kecil ya, misalnya itu, supaya dia jangan sampai terlalu besar. 12. Oke. Setelah ada indeks peta, kita harus ada punya sumbernya dari mana kita buat peta ya. Jadi sumber petanya kita gunakan yang ini ya. Bisa sumber peta ya. Sumber petanya ini bisa kita buat sini ya. Satu misalnya hasil potret drone tanggal berapa misalnya anggaplah kemarin tanggal 14 Juni 2020 resolusi itu yang tadi adalah 2,5 cm ya resolusinya. Kemudian 2 hasil digitasi misalnya sekarang tanggal 15 Juni 2020 ya. Kemudian setelah itu ada sumber ya, ini bisa kita perkecil. Jadi kita sesuaikan dengan gaya layout kita nantinya masing-masing. Ya. Kemudian biasanya itu di sini ada yang membuat, misalnya anggaplah Politeknik ya, pembangunan pertanian Goa ya, misalnya. Yang kita kecilkan supaya dia 8 lah ya. Setelah itu yang paling penting juga di peta adalah tahun pembuatannya ya. 2020 tentunya. Jadi sisa kita bingkai layout kita ya. Jadi layout kita ini kita bingkai ya. Bisa kita bingkai ini supaya dia akan selesai menjadi suatu peta ya. Ini kita rubah dulu supaya dia follow ya, jadi no colors. Kemudian ini jadi warna hitam ya, kasih 2, kemudian oke ya. Jadi peta kita udah selesai. Sisa kita mau ekspor jadi JPEG, ini bisa jadi JPEG, ini kita perbaiki dulu supaya dia bagus hasilnya. Ini peta kita, sisa kita ekspor jadi JPEG. Jadinya hasil layout kita udah selesai ya. Sisa kita ekspor jadi JPEG, caranya adalah file, kemudian ekspor ya. Kita ekspor peta kita ya. Kemudian kita pilih yang directory yang sudah kita buat di project, kemudian kita kasih masuk di gambar ya. Jadi latihan 1B, kita save ya. Kita save ya. Oke, hasilnya itu udah selesai, bisa kita lihat hasilnya di Windows Explorer ya. Windows Explorer di D yang kita buat di directory tadi, di project 3, kemudian di data gambar ya. Nah, ini yang hasilnya. Ini adalah hasil layout untuk hasil yang digitasi ya, untuk hasil yang digitasi ya. Ini hasil layoutnya ya, mudah kan? Oke. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kalau misalnya hasil dari drone image.
Sebenarnya dia simpel, sisa yang tadi aja kita perbaiki, ini, jadi ini sudah kita simpan, ini sisa kita save as aja, ya, save as. Ini jadi latihan 1B untuk layout mosaik ya, mosaik foto drone ya, foto drone. Nah, sisa kita save ya. Sisa kita aktifkan, kita off-kan semua yang ini ya. Off-kan semua itu, sisa kita aktifkan yang citranya ya. Jadi legendnya itu sisa kita tambahkan nanti, misalnya dia ada pemukiman dan sebagainya ya. Jadi di sini adalah sisa kita send to back ya, send to back. Oke. Ini ya, di sumbernya sisa ini yang sumber yang kita rubah. Sisa ganti ini karena belum ada hasil digitasi ya. Kemudian oke. Ya. Berarti ini sisa kita ganti judulnya juga adalah mosaik foto mosaik foto drone ya, daerah Karebosi Makassar ya. Jadi sisa foto drone ya, Karebosi Makassar ya. Jadi kita center supaya dia di tengah semua. Ini sisa kita perbaiki, kita angkat ya, supaya dia di tengah ya. Kalau misalnya kita mau kasih tengah, ada metodenya, kita select semua ini ya, supaya dia jadi tengah nanti. Ini juga ya. Kemudian klik kanan, kemudian ini alignment, pakai center, jadi dia akan di tengah semua. Jadi dia akan porsinya akan tengah. Oke, setelah itu kita ekspor data yang ini ya. Ekspor. Kita ekspor langkah yang sama yang tadi ya. Kita save ya. Kita save. Oke, setelah kita save udah selesai, di sini akan ekspor complete ya. Setelah itu bisa kita lihat ya. Ini adalah hasil yang bisa kita lihat, hasil layout yang sudah kita buat ya. Ini yang hasil digitasi, kemudian ini yang hasil layout ya. Oke, saya kira itu materi kita hari ini. Mungkin ada pertanyaan